Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ahyar positif COVID-19, aktivitas di kantor wali kota masih normal. Ratusan warga petani diri Komite Tani menggugat, berunjuk rasa ke Kanwil BPN Sumut. Memanfaatkan internet desa untuk belajar daring. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aktivitas di kantor Wali Kota Medan masih berjalan seperti biasa. Setelah pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution dinyatakan positif COVID-19. Hingga kini aktivitas di Balai Kota itu masih berjalan seperti biasa. Aktivitas di Balai Kota, kantor Wali Kota Medan masih berjalan seperti biasa. Walaupun sebelumnya pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruh pegawai masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan mengenakan seragam warna putih dengan menggunakan masker. Selain itu, layanan terhadap masyarakat juga tetap dibuka dan berjalan normal. Hanya saja ruangan Ahyar yang ada di lantai 2 terlihat sepi dan tertutup. Sebelumnya Ahyar meliris peraturan wali kota yang mengharuskan kantor pemerintah ditutup selama 14 hari jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kantor tersebut. Namun nyatanya hingga kini Balai Kota masih tetap dibuka. Kabag Humas Pemko Medan, Arahman Pane, menyebutkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menangani masalah COVID-19 di Balai Kota. Petugas juga sudah menyemprot disinfektan di seluruh ruangan kantor wali kota. Jadi untuk aktivitas di kantor wali kota sampai tadi pagi itu masih berjalan normal. Jadi tadi kita pagi seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang berubah. Tapi nanti kita koordinasi dengan bagian umum, apakah wajib disemprot atau penanganan yang lain. Karena Bapak beberapa hari ini memang tidak ke kantor, aktif di luar. Jadi kita koordinasi dengan kesehatan dan bagian umum. Untuk kontak erat dengan aparatur sipil negara yang dengan beliau, kira-kira tahapannya seperti apa, Pak? Yang kontak erat itu paling kegiatan beliau kalau ada yang acara pemerintahan, humas sama protokol. Yang lain tidak ada. Sebelumnya, Ahyar terkonfirmasi positif setelah menjalani swab test pada Senin petang. Selain Ahyar, 2 kepala dinas di lingkungan Pemko Medan juga dikarantina karena terkonfirmasi COVID-19. Saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tengah melakukan penelusuran kontak erat Ahyar dan 2 kepala dinas tersebut untuk memetakan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemko Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rino TV. Seludupkan sabu dalam sabun mandi ke sel Tanan Polsek Medan Barat, seorang ibu rumah tangga diamankan petugas jaga Polsek Medan Barat. 1 paket sabu-sabu disita petugas sebagai barang bukti. Entah apa yang ada di benak wanita inisial ND, warga Sekatang, Kelurahan Karang Barombang, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara ini, yang nekat menyeludupkan sabu-sabu ke dalam tahanan Polsek Medan Barat. Saat itu tersangka mendatangi Polsek Medan Barat dan meminta izin untuk mengunjungi suaminya yang berada di dalam tahanan. Sesuai prosedur, petugas melakukan pemeriksaan setiap barang bawaan pengunjung yang ingin menemui keluarganya yang berada di dalam sel tahanan. Saat dilakukan pemeriksaan bungkusan milik tersangka, wanita berusia 53 tahun tersebut sempat panik dan salah tingkah. Petugas semakin curiga setelah tersangka berusaha merampas bungkus sabu tersebut dari tangan petugas. Di saat petugas memeriksa 2 sabun mandi yang ada di dalam bungkusan, tersangka kembali merampas dan berusaha membuang sabun mandi ke ruang toilet Polsek Medan Barat. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu dan korek api yang rencananya akan diberikan kepada suaminya yang kini mendekam di dalam sel tahanan karena diduga terlibat kasus uang palsu.
Dari keterangan kepada petugas, tersangka mengaku bukan pertama kali menyeludupkan sabu-sabu tersebut ke dalam sel tahanan Polsek Medan Barat. Atas nama Willy yang berada di dalam tahanan Medan Barat, dan sewaktu jadi sinurat memeriksa bawaan ada baju yang telah kita periksa juga, terus ada 2 sabun Git warna biru dan warna merah. Jadi setelah diambil sabun tersebut, maka seorang perempuan itu rasanya merampas sabun tersebut. Nah, jadi dengan adanya rampasan daripada si perempuan, maka anggota kita jadi sinurat langsung menaruh curiga bahwasanya di dalam sabun itu ada barang yang memang terlarang. Kepolisian Sektor Medan Barat masih melakukan pengembangan terhadap sabu-sabu yang akan diseludupkan tersangka ke dalam sel tahanan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga Dusun Citahan Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya bongkahan batu hitam dari langit, yang diduga meteor dan menimpa sebuah rumah warga. Joshua Hutagalung, warga Dusun Citahan Barat, yang rumahnya tertimpa batu hitam berukuran sedang yang diduga menyerupai benda angkasa batu meteor tersebut. Pemilik rumah mengatakan benda menyerupai batu meteor tersebut jatuh menimpa atap rumahnya pada sore hari kemarin dengan disertai suara dentuman gemuruh yang begitu kuat. Bahkan, saking kerasnya hantaman batu tersebut, atap seng bagian samping rumahnya jebol. Batu itu pun kemudian jatuh ke tanah di samping rumahnya hingga terprosok ke dalam tanah sedalam 20 cm. Uniknya, batu meteor yang dimiliki olehnya tersebut sudah ditawar sejumlah orang dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga mencapai 1 miliar rupiah. Namun bagi Joshua Hutagalung, batu tersebut tidak akan dijual dan akan disimpan. Awalnya sebelum jatuh ada gemuruh di atas langit, padahal langit kan cerah. 20 menit kemudian ada suara jatuhlah ketimpa sama seng. Dentuman ya? Nah ya, benturan lah. Sampai rumah ini bergetar dia, Bang. Nggak taunya kita cari-cari, kita pikir ada apa kayu yang jatuh, padahal nggak ada. Kita cari keliling, ada atap yang berlubang. Ada atap yang berlubang, kita lihat ke bawah ada bongkahan batu ini. Sementara itu, Kepala Desa Sitahinauli meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menurunkan pihak terkait untuk meneliti apakah benar batu tersebut batu meteor. Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meneliti atau ke dinas terkait apakah benar bahwa batu yang jatuh tersebut dari angkasa benar batu meteor apa tidak, biar kami warga bisa mengetahuinya. Hingga kini batu hitam yang diduga batu meteor itu kini menjadi objek foto warga yang berkunjung melihat keberadaan benda angkasa itu. Baharuddin Simadolang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga petani yang mengatasnamakan diri Komite Tani Menggugat berunjuk rasa ke Kanwil BPN Sumut. Mereka menuntut agar BPN, kepolisian, dan pihak pengadilan menolak perkara saling gugat di lahan eks PT PEN 2 di kawasan Selambo. Mereka menuding saling gugat sengaja diciptakan kelompok mafia untuk penguasaan tanah secara sistematis.
Seratusan masyarakat yang berladang dan bermukim di lahan ex-PTPN 2 Selambo mendatangi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumut di Jalan Brigjen Katamsu, Medan. Massa sempat memblokir jalan dan pintu masuk gedung. Dalam aksi damai yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, warga meminta agar BPN tunduk pada instruksi Presiden yang disampaikan pada 11 Maret 2020, di mana penyelesaian tanah ex-PTPN 2 diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Gubernur Sumatera Utara untuk didistribusikan kepada rakyat. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuding ada permainan mafia untuk menguasai tanah ex-PTPN 2 di kawasan Selambo dengan melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Padahal tidak ada satupun dari pihak tergugat maupun penggugat yang menguasai tanah. Namun keduanya memiliki surat keterangan tanah atau sejenisnya di atas tanah yang sudah ditanami dan ditempati masyarakat. Modus gugatan perdata tersebut dinilai masyarakat merupakan upaya mafia untuk menguasai lahan karena pengadilan akan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tanah yang merupakan tanah negara dan akan dibagikan pada masyarakat untuk bertani dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, direbut secara sistematis melalui pengadilan untuk kepentingan mafia tanah. Rekan kita yang di Selambo yang mengadukan bahwa tanah yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adalah dimiliki oleh yang kami anggap sekarang ini kami sebutkan aja bagian dari mafia tanah, karena katanya mereka memiliki Grand Sultan. Jadi atas daripada suatu yang kami rasakan ada permainan mafia dan dibarengi oleh mengalirnya uang, sehingga bisanya pihak pengadilan di zaman sekarang ini bisa melaksanakan menerima pengaduan atas sebuah sertifikat Grand Sultan. Selain itu, masyarakat juga meminta agar Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas kasus pengajuan peradilan perdata tersebut untuk membongkar praktik mafia tanah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Polsek Tanjung Balai Utara mengamankan seorang tersangka kasus pencurian ratusan pakaian dalam wanita di salah satu kios di Jalan DI Panjaitan, Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kota 3. Tersangka merupakan spesialis pencurian kios atau rumah yang tidak berpenghuni. Tersangka DA diamankan oleh petugas Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara karena melakukan pencurian seratusan pakaian dalam wanita dari sebuah kios pusat penjualan pakaian bekas. Petugas mengamankan kembali pakaian dalam yang dicuri beserta sebuah tali nilon yang digunakan untuk masuk ke kios tersebut melalui atap. Kapolsek Tanjung Balai Utara Ibtu Suhardi Tambunan mengatakan, tersangka masuk ke dalam kios yang saat itu tidak berpenghuni dengan cara memanjat lewat tiang listrik lalu mencongkel atap. Seterusnya mengikat goni yang berisi pakaian bekas tersebut dengan seutas tali dan menariknya ke atap yang telah terbuka itu. Selanjutnya, barang curian tersebut disembunyikan di sebuah rumah tidak jauh dari lokasi kejadian di kawasan pusat penjualan pakaian bekas tersebut. Polisi yang mendapat laporan dari korbannya langsung melakukan olah tempat kejadian dan berhasil mengamankan tersangka 1 minggu kemudian. Kerugian korban ditaksir 8 juta rupiah. Tersangka David Andila alias David adalah tersangka spesialis bongkar rumah kosong dengan modus memanjat tiang listrik lalu kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang dari rumah ataupun gudang kosong yang ditinggal oleh pemilik ataupun yang pemilik kios. Dalam catatan polisi, tersangka ini sudah berapa kali melakukan aksi-aksi seperti ini? Ya, benar sekali bahwasanya pelaku ini adalah spesialis. Sudah di catatan kita di Polsek TBU ini sudah 4 kali melakukan pencurian. Tersangka telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus yang sama, di antaranya melakukan pencurian generator dan alat elektronik lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Perkampungan Lumban Sijabat di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara,
yang dihuni generasi leluhur marga Sijabat ternyata meninggalkan sejarah. Sejarah yang ditinggalkan berupa kuburan di atas pohon dan sumur tua yang telah berusia ratusan tahun. Kini menjadi situs budaya di Kabupaten Samosir. Keberadaan kuburan tua di atas pohon dan sumur tua di perkampungan Lumban Sijabat ini masing-masing memiliki keunikan. Tentunya meninggalkan pertanyaan, bagaimana itu terjadi? Letak kuburan tua yang berusia ratusan tahun ini berada di atas akar jenis pohon yang berbeda hingga menambah keunikannya. Akar yang berukuran besar yang dimiliki dari ketiga jenis pohon tersebut mampu mengangkat kuburan hingga terpisah dengan tanah dan nyaris menyatu dengan masing-masing batang pohon. Ketiga akar dari pohon yang berbeda ini diantaranya akar pohon hariara, bintatar, dan jajabi yang juga memiliki usia ratusan tahun. Ketiga jenis pohon ini dahulu selalu ditanami oleh para leluhur suku Batak. Sementara sumur tua di perkampungan Lumban Sijabat ini juga memiliki keunikan tersendiri. Akar besar dari pohon di lokasi sumur tua yang membentuk lingkaran terkesan memiliki ruang seperti berada di atas tanah. Generasi leluhur marga Sijabat di perkampungan ini mengatakan bahwa sumur tersebut berusia ratusan tahun lamanya. Masyarakat juga percaya air sumur tua dapat membawa keberkahan. Kuburan di atas pohon ini sebenarnya dulu salah satu dari generasi keturunan Raja Sijabat yang waktu itu dia merupakan putra mahkotanya dan meninggal karena serangan musuh lah. Terus supaya menjaga bahwasanya ini putra mahkota ini tidak ketahuan sudah meninggal, jadi disimpanlah di atas pohon itu. Kuburan di atas pohon merupakan nisan salah putra mahkota Raja Sijabat. Beliau dikenal sakti di perkampungan yang gugur di peperangan saat melawan musuh. Putra mahkota Raja Sijabat dimakamkan di atas pohon guna mengelabui musuh agar tidak diketahui. Sementara terbentuknya sumur tua berkat doa para leluhur saat musim kemarau yang berkepanjangan. Junjungan Merpaung melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan pedagang yang berlapak di pasar tradisional Sukaramai mendatangi kantor DPRD Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka meminta keadilan atas penggusuran yang dilakukan Pemko Medan. Puluhan pedagang ini mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Medan pasca penggusuran yang dilakukan oleh puluhan anggota Satpol PP Kota Medan. Ratusan pedagang yang menggantungkan hidup dari berdagang sejak 5 hari terakhir kehilangan mata pencaharian. Seluruh barang dagangan termasuk fasilitas berdagang seperti meja, baskom, hingga payung untuk berlindung dari panas dan hujan diangkut oleh petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran. Menurut Jamaluddin Tanjung selaku koordinator para pedagang menyebutkan, selama berdagang, mereka tetap membayar berbagai retribusi dan selalu berkoordinasi dengan petugas Satpol PP karena mereka sadar berjualan di badan jalan tidak dibenarkan. Namun para pedagang ini juga tidak diberikan lapak untuk berjualan, padahal mereka sudah berjualan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun di pasar Sukaramai tersebut. Apalagi sebagian besar pedagang yang digusur bukan pedagang yang memiliki modal besar, sehingga tidak akan mampu untuk membayar lapak yang nilai sewanya sangat mahal, tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Karenanya,
Para pedagang meminta agar mereka diperlakukan adil. Soal masalah pedagang pasar Sukarami ini kan dibangunkan atas swadaya pedagang, bukan dari biaya dari uang dari pemerintah atau dari Pemko, dari kami pedagang-pedagang. Swadaya kami lah membangun pasar Sukarami ini dengan kesepakatan bahwasannya pedagang-pedagang yang ada di luar, termasuk Aki, itu harus ditertibkan. Ternyata sampai sekarang kami, mungkin Bapak juga melihat bagaimana keadaan kami sekarang pasar Sukarami, ada pun penggusuran kayaknya dikondisikan kami ini. Khusus kami yang formal yang digusur. Karena yang lain-lain ada memberikan distribusi. Uang preman atau apa kita nggak tahu. Tapi kami menolak. Karena ini salah kalau kami kasih. Berarti kami juga termasuk pedagang liar. Jadi karena kami tidak bisa dikelola mereka, maka terjadilah penggusuran khusus untuk kami aja. Jadi kami datang kemari tadi sudah menyampaikan aspirasi kami. Ya alhamdulillah, bapak-bapak yang ada di sini menerima kami. Mungkin akan datang lagi panggilan resmi. Itulah dia namanya RDP. Para pedagang sendiri berharap diberikan tempat untuk berjualan atau pemerintah Kota Medan bertindak adil karena sangat banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan, di atas trotoar, dan memakan badan jalan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Salah satu desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mampu memberikan layanan internet gratis bagi warganya. Pemerintah desa Krandegan di Kecamatan Bayan ini membuka koneksi internet di balai desa bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah untuk belajar secara daring. Hampir setiap hari, para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama datang ke Balai Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Mereka memanfaatkan fasilitas internet gratis untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Di tempat ini, para siswa tidak lagi merasakan kerepotan membeli kuota ataupun kesulitan mendapatkan akses internet. Ketersediaan jaringan internet mempermudah proses belajar jarak jauh. Kamu setiap hari belajar online? Belajar online. Dengan adanya wifi gratis ini menurut kamu gimana? Membantukah atau? Membantu melancarkan untuk belajar. Teman-teman juga ya? Iya. Setiap hari ya? Setiap hari. Selain jaringan internet, pihak desa juga menyediakan piranti komputer dan mesin printer. Semuanya gratis. Kepala Desa Krandegan Dwinanto menjelaskan, pihaknya telah menyediakan jaringan internet gratis yang tersebar di 13 titik demi mewujudkan keinginan untuk menjadikan Desa Krandegan sebagai desa digital. Ini sebenarnya secara jangka panjang bagian dari desain kami menjadi sebuah desa digital. Ya. Tapi dalam jangka pendek ini sebenarnya ini membantu anak-anak dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi konsep e-learning, pembelajaran secara elektronik. Jadi sejak anak-anak sekolah atau belajar dari rumah ini kan banyak permasalahan yang harus dihadapi. Mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana, HP, laptop, kemudian printer, belum lagi kuota internet. Kepala Desa Krandegan menyatakan pihaknya telah menggandeng koordinator wilayah pendidikan tingkat kecamatan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi bagi para tenaga pendidik. Para guru dapat mengunggah materi belajar pada website milik kantor desa untuk kemudian diakses oleh para siswa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.